Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kelas daring pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan Ibu Yeti Rusmawati. Pada materi kali ini, Ibu akan menyampaikan salah satu materi kelas 7, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Apa itu tujuan dari pembelajaran tersebut? Yang pertama, siswa mampu menyebutkan dalil nakli tentang sholat jamaah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan syarat sholat jamaah menjadi imam dan makmum. Ketiga, siswa mampu memahami makmum masbuk dan tata cara menjadi makmum masbuk. Keempat, siswa mampu menyebutkan hikmah sholat jamaah dan halangan sholat berjamaah. Apakah sholat jamaah itu? Tahukah kamu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Ada dalil yang mengatakan hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah itu syarat sholat berjamaah? Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kemudian ada syarat menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang dibatalkan. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, harus berakal sehat. Kelima, baligh. Keenam, berdiri pada posisi paling depan. Ketujuh, seorang laki-laki perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat menjadi makmum ada 5. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imam sholat asar, makmum juga harus sholat asar. Apakah makmum masbuk itu? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum miwafik, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Adapun tata cara sholat berjamaah,
berdasarkan ketentuan di atas, praktek sholat wajib berjamaah sebagai berikut. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, barisan sholat cocok di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seseorang imam membaca bacaan sholat. Ada yang nyaring dan ada yang dilirihkan. Bacaan yang dinyaringkan adalah yang pertama, bacaan takbiratul ihram, kemudian takbir i'tikal, tasmi dan salam. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, hijain atau 2 hari raya, taraweh dan witir. Yang ketiga, bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membacakan Al-Fatihah yang dinyaringkan. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya, hikmah sholat berjamaah. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah yaitu 1:20 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois. Terakhir, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Kemudian membiasakan sholat berjamaah. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Ada 8. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Yang kedua, ketika mendengar azan, segera menuju masjid. Yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Keempat, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Bersikap demokratis, taat kepada pemimpin, sesama tidak melakukan kesalahan. Apabila pemimpin salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. 8. Menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Apakah itu halangan sholat berjamaah? Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Faktor yang menjadi halangannya adalah yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Ketiga, sholat sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil dan karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, sate, dan jengkol.
Anak-anakku sekalian, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian Ibu akan memberikan tugas, ada 10 pertanyaan, silakan nanti kalian jawab. Yang pertama, di situ apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Yang kedua, mengapa sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian? Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara imam dan makmum. Keempat, kapan bacaan Al-Fatihah dikeraskan oleh imam? Kelima, apa yang dimaksud munfarid? Keenam, sebutkan syarat menjadi imam. Ketujuh, mengapa seseorang yang fasih bacaan Al-Quran tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang belum fasih? 8. Bagaimana cara sholat makmum yang tertinggal bacaan Al-Fatihahnya imam? Bagaimana sikapmu apabila pada saat sholat berjamaah imam salah melakukan gerakan sholat? Terakhir, jelaskan ciri-ciri perilaku orang yang senang sholat berjamaah. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa lagi di yang akan datang. Terima kasih. Sebelum Ibu menutup pelajaran, marilah kita ucapkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.